Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin afdalas salawat wa anmal barakat wa azkat tahiyat fi jami'il awqat ala asyrafil makhluqat Sayyidina wa maulana Muhammadin akmali ahlil ardi was samawat wa sallim alaihi rabbana azkat tahiyyat fi jami'il khatarati wal lahadat amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat belajar tentang pendalaman keagamaan khususnya pada bab sholat. Hari ini tanggal 13 bulan Februari, besok tanggal 14 Februari, hari tepat pencoblosan, sekaligus kita sama-sama berdoa mudah-mudahan besok hari pencoblosan serentak pemilu di Indonesia berjalan dengan aman, dengan damai, kondusif, sehingga melahirkan pemilu di 2024 ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang kredibel, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap negara dan rakyatnya. Alaniyatinal qabul bisirril Fatihah. Terima kasih. Sebab apa hari ini rupanya juga masih dalam kategori bulan-bulan yang dihormati dalam tradisi agama Islam, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Oleh karenanya penting sekali kita merenung sejenak bahwa bulan Rajab di dalamnya terdapat satu perintah yang diperintahkan langsung oleh Allah, dan perintah itu kemudian menjadi kewajiban kita bersama. Saat itu tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, ke kota Yasrib, Rasulullah mendapatkan penghargaan, diisrokan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung kepada Allah Rabbul Jalal, kemudian diberikan perintah menjalankan sholat yang awalnya adalah 50 waktu, kemudian Rasulullah dengan segala hal yang juga mencerminkan kecintaan Rasulullah kepada umat-umatnya, sehingga beliau negosiasi kepada Allah sehingga diberikan dispensasi menjadi 5 waktu. Kalau kemudian kita runut pada hari ini adalah tahun 1445 Hijriah, berarti Isra Mi'raj yang dijalankan Rasulullah sudah pada tahun 1446 tahun Hijriah yang lalu, sehingga kewajiban sholat hari ini yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sudah berumur 1446 tahun Hijriah yang lalu. Kemudian ini menjadi kewajiban yang spesial karena Allah di dalam memberikan kewajiban kepada manusia khusus sholat, Rasulullah dipanggil langsung menghadap kepadanya dan kemudian diberikan perintah secara langsung. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Puasa misalkan diwajibkan kepada umat Muhammad sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu. Zakat juga demikian, kewajiban-kewajiban yang lain juga demikian. Tetapi sholat
ini diisrokan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa pada tengah malam. Artinya apa? Proses untuk mencapai spiritual yang bagus harus dilalui dengan tahapan proses-proses yang serius untuk menjalankan itu. Perintah Rasulullah pada saat sholat itu direnungkan, dan kemudian pada hari kajian kitab hari ini kita saat pada waktu sholat itu apa saja. Oleh karenanya saya mengutip sedikit kitab kuning yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu, ulama Syafi'i. Saya sengaja hari ini membawa banyak kitab. Rupanya referensi dari kitab satu dengan kitab yang lain itu ada relevansinya. Oleh karenanya kalau sebuah ilmu pengetahuan dari teori satu dan teori yang lainnya itu bersinambung, berarti itu menunjukkan teori yang adalah teori yang ilmiah, yang sesuai dengan prasyarat-prasyarat akademik dan juga keilmuan. Saya ingin membacakan dari redaksi yang pertama dari kitab Faslun faminal wajibi khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati. Salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang sudah baligh, yang sudah berakal. Seorang muslim yang baligh dan berakal. Kalau bukan seorang muslim, bukan baligh, belum cukup umur dan tidak berakal, berarti tidak masuk kewajiban ini. Diwajibkan khamsu shalawatin, menjalankan 5 waktu sholat fil yaumi wal lailati, di dalam sehari dan semalam. Kewajiban seorang muslim yang sudah baligh dan sudah baligh cukup umur dan dia normal, secara pemikirannya normal, secara kesehatan jiwa dan rohaninya normal, maka diwajibkan, dibebankan 1 hari 1 malam 5 kali sholat. Kewajiban sholat ini sesungguhnya dirujukkan dari Isra Mi'raj Rasulullah tadi, yang kemudian dinamakan setiap seorang muslim, seorang mukmin yang menjalankan sholat itu adalah refleksi daripada Mi'rajul Mukminin. Kalau Rasulullah Mi'raj menuju Allah, bertemu langsung mendapatkan perintah ini, maka seorang muslim, seorang mukmin kalau menjalankan sholat itu sesungguhnya adalah Mi'rajul Mukminin. Mi'rajnya seorang mukmin adalah sholat, dan sekaligus munajatu Rabbil Alamin, munajat, berdoa secara langsung, berhadapan secara langsung, meminta doa secara langsung kepada Rabbul Alamin. Itu adalah makna daripada substansi sholat yang diwajibkan oleh kita semuanya. Oleh karenanya kita sebagai umat Muhammad sangat bergembira, terima kasih. Kebetulan di Indonesia luar biasa. Di Indonesia ini setiap tempat, setiap RT, setiap RW, setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten, setiap provinsi, hampir seluruhnya ada musola dan ada masjidnya. Ini menurut saya luar biasa. Dan masjid musola tiap hari didengungkan adzan selama 5 kali waktu, sholawat juga banyak didengarkan, baca-bacaan Al-Quran didengarkan. Oleh karenanya saya ingin menyimpulkan ini, karena 2 minggu yang lalu kebetulan saya tidak hadir di pengajian ini karena ada waktu yang perlu saya lakukan, yaitu pemantauan pola pengamanan Polri di wilayah-wilayah Eropa. Tempo hari saya sempat 2 minggu yang lalu saya pergi ke Eropa, ke Jerman, ke Belanda, ke Prancis, ke Belgia, ke Swiss, segala macam. Rupanya sulit kita dengarkan adzan. Nah, kalau di Indonesia hampir setiap waktu di tiap RT di gang-gang ada adzan semua. Ini menunjukkan satu kehebatan dan harus kita syukuri, kita menjadi warga Indonesia yang mendapatkan kesempatan sangat berharga untuk hidup di tanah air ini.
Kewajiban sholat itu yang pertama didasarkan atas hadis yang menjelaskan bahwa khamsu salawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadihi. Qala sa'il hal ala ghairiha, qala la illa an tatawwa'a, rawahu syaikhan. Satu hadis yang menjelaskan bahwa 5 kali sholat ini adalah ketetapan yang telah diwajibkan Allah kepada semua hamba-hamba yang mukmin dan muslim di seluruh dunia dari dulu, dari tahun 1446 Hijriah yang lalu hingga kiamat nanti, diwajibkan seluruh umat manusia untuk menjalankan sholat 5 waktu itu. Kemudian ada satu sahabat yang menanyakan, apakah ada kewajiban yang lain ya Rasulullah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya? Rasulullah menjawab, tidak ada sama sekali, hanya sholat 5 waktu itu, kecuali kalau anda sekalian ingin menjalankan sholat-sholat yang sifatnya tatawwu, sifatnya sunnah, menjalankan secara sendiri. Tetapi kewajiban yang diwajibkan, yang ditetapkan oleh Allah secara langsung itu ada 5 kali sholat 5 waktu itu. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, di sini ini saya membaca syarahnya. Di dalam syarahnya disebut juga di sini. Yang kedua adalah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina salatan falam azil uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfif hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan fardu atau kewajiban setiap individu untuk menjalankan kewajiban itu yang dibebankan kepada seluruh umatku, yaitu ini adalah pada saat saya menjalankan Mi'raj, pada saat Rasulullah dimi'rajkan, Rasul dimi'rajkan oleh Allah, diberikan informasi bahwa umatmu ya Muhammad kelak akan saya berikan kewajiban untuk menjalankan sholat yang jumlahnya awalnya adalah 50 waktu, khamsina sholatan falam azil uraji'uhu. Maka Rasulullah dengan keyakinan penuh bahwa umat-umatnya akan berat untuk menjalankan 50 kali sholat, maka berkali-kali Rasulullah mondar-mandir untuk melakukan komunikasi intensif, negosiasi lah bahasanya sekarang kira-kira seperti itu. Rasulullah melakukan falam azil uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfif, meminta dispensasi kepada umatnya agar jangan sampai 50 waktu. Kemudian diberikan dispensasi hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Kemudian Allah memberikan dispensasi keringanan dari beban yang pertama menjadi 5 kali sholat waktu mulai duhur sampai subuh. Dilaksanakan nanti kriteria-kriteria mulai waktu kapan duhur, mulai waktu kapan asar, kapan isya, dijelaskan secara khusus di kitab ini. Yang diwajibkan seluruh umat muslim yang akil, yang baligh, yang memiliki akal dan sudah cukup umur adalah sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. 5 waktu itu apa saja? Di banyak kitab-kitab klasik, dan saya belum menemukan kitab klasik yang menjelaskan selain model seperti ini. Ad-duhru, kata-kata ad-duhru disebut secara awal, ad-duhru wal asru wal maghrib wal isya wa subhu. Itu redaksi kitab-kitab klasik seperti itu semuanya. Ad-duhru wa waktuha idza zalatis syamsu ila masiri dhilli kulla syai'in mislihi ghaira dhillil istiwa. Yang pertama adalah sholat duhur. Itu dari mana waktunya? Waktunya adalah ketika
matahari telah tergelincir waktu sedikit, kemudian seluruh bayang-bayang benda yang berdiri secara lurus, tegak lurus di antara atas ke bawah. Kalau tegak lurus biasanya itu orang-orang pembangunan gedung segala macam. Kalau meluruskan itu ada ukurannya secara lurus. Tidak semua benda berdiri lurus, tetapi benda yang paling tegak lurus itu adalah kalau orang-orang arsitek maupun orang pembangunan gedung-gedung itu diluruskan. Itu lurus sekali lah. Itu bayang-bayangnya itu sebanding tinggi bayang-bayang itu dan melebihi selain istiwa, selain bayang-bayang istiwa. Itu waktu duhur. Kalau setelah itu berarti waktunya sudah masuk kategori masuk waktu asar. Yang dimaksud dilul istiwa itu apa? Dilul istiwa di dalam kategori kitab Al-Hilul Jali itu disebut yang dari Asy-Syaikh Al-Harari menyebut huwa ad-dilul ladzi yakunu hina takunu syamsu wasatas samai. Dilul istiwa itu adalah di mana bayang-bayang yang kita hari ini berdiri itu tepat di atas matahari, di atas kita matahari, itu adalah dilul istiwa. Lah kalau waktu duhur berarti setiap benda yang berdiri kemudian bersamaan itu bayang-bayangnya setara tingginya dengan itu, maka itu adalah waktu duhur. Itu waktu duhur gitu. Nah kemudian ini kalau ditanya dalam teori gramatika ilmu bahasa Arab, di sini kan ad-duhru, kenapa kok disebut wa waktuha, kok bukan wa waktuhu? Karena duhur itu tidak terindikasi dia adalah mu'annas. Mu'annas itu perempuan karena tidak ada tak marbutohnya di belakangnya. Tetapi kenapa domirnya kok ha bukan hu? Kalau ha itu berarti menunjukkan mu'annas, kalau hu menunjukkan laki-laki. Di sini ad-duhru wa waktuha, kok bukan wa waktuhu? Berarti namanya fi'il itu ada yang menyebutkan fa'ilnya itu bisa juga mu'annas, bisa juga mudzakkar. Mu'annas sendiri ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Mu'annas hakiki adalah mu'annas yang benar-benar ada tak marbutohnya atau jelas-jelas itu adalah perempuan. Tetapi kalau redaksi bahasa Arab yang kemudian tidak menunjukkan itu mu'annas yang tidak ada tak marbutohnya dan tidak menunjukkan bahwa itu benar-benar perempuan yang kita yakini, seperti nama seseorang misalkan Hindun, meskipun itu tidak ada tak marbutohnya tetapi Hindun adalah nama perempuan. Veronica tidak ada tak marbutohnya tapi itu menunjukkan perempuan. Juliana itu tidak ada tak marbutohnya tapi menunjukkan perempuan. Itu sudah jelas kita tahu bahwa itu perempuan. Tetapi waktu duhur di sini disebutkan wa waktuha, bukan wa waktuhu. Ini artinya apa? Duhur termasuk kategori mu'annas majazi. Kalau mu'annas majazi, kalau kemudian ada fi'ilnya, dia menjadi mubtada dan kemudian fi'ilnya menjadi khobar, maka fi'ilnya itu wajib ditempelkan tak taknis yang menunjukkan itu mu'annas majazi. Misalkan ad-duhru duharat, tidak boleh dikatakan ad-duhru duhara. Ad-duhru duharat, ada taknya di fi'ilnya. Itu kaidahnya wa ta'uta nisin talil madi ida kana li unsa ka'abat hindul ada. Terus kemudian wa inna ma talzamu fi'la mudmari muttasilin au mufhimin datahiri. Ada dua fi'il isim ya, isim mu'annas yang hakiki maupun yang ada yang majazi. Kalau kemudian dia jelas-jelas mu'annas hakiki, maka otomatis memang wajib hukumnya fi'ilnya kena huruf taknis maksudnya.
Tapi kalau ini adalah mu'annas majazi yang kayak seperti ini, maka ketika dia menjadi mubtada, maka khobarnya berupa fi'il yang langsung fi'ilnya dengan fi'la mudmari, muttasilin fi'la mudmari, fi'il yang muttasil dengan domirnya, maka fi'ilnya itu wajib diberikan tanda tak sebagaimana perempuan. Misalkan contohnya ad-duhru di sini berarti ini adalah fi'il yang menunjukkan mu'annas majazi. Itu waktu diantara waktu duhur. Kemudian waktu isya asar apa? Wal asru wa waktuha min ba'di waqti duhri ila maghribis syamsi. Yang dimaksud waktu asar di dalam menjalankan sholat kita adalah waktu setelah waktu duhur masuk waktu asar. Berarti kalau sudah dilil istiwa sama, kemudian ditambahkan apa selain daripada artinya semua bayang-bayang yang berhadapan dengan matahari itu jumlahnya sama, maka melebihnya itu adalah sudah masuk kategori waktu asar. Ini tentunya di tempat-tempat daerah yang dilintasi oleh khatul istiwa, dilintasi oleh peredaran matahari. Berbeda kalau kemudian di wilayah-wilayah di kutub selatan maupun di kutub utara. Bahkan di Eropa pun mungkin ini juga tidak terlalu tepat untuk waktu ini. Ini masa-masa waktu dulu ketika ulama-ulama menjelaskan pada kondisi-kondisi tertentu. Saat ini sangat mudah sekali duhur asar bisa dilakukan dengan kategori jam-jam yang ada. Sudah sangat jelas kita mengerti jam sekian di wilayah tertentu sudah waktu duhur, jam sekian waktu asar, jam sekian waktu maghrib dan segala macam. Lebih memudahkan itu. Ini kategori definisi-definisi pada kategori zaman-zaman dahulu. Wal maghribu wa waktuha min ba'di maghribis syamsi. Jadi waktu asar itu waktunya waktu setelah duhur sampai pada maghribis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau setelah tenggelam matahari berarti asarnya sudah lewat, maka itu adalah masuk waktu maghrib. Wal maghribu wa waktuha mim ba'di maghribis syamsi ila maghribis syafaqil ahmar. Waktu maghrib pada saat matahari terbenam dan kemudian muncul satu mega itu awan yang merah. Ketika awan merah itu sudah lenyap, maka waktu maghrib sudah habis, masuk pada waktu isya. Ini kriteria yang gampang untuk menggambarkan itu. Saat ini sudah sangat enak, waktu-waktunya sudah sangat cukup jelas. Ini tadi dijelaskan ad-duhru wa waktuha, wal asru wa waktuha, wal maghribu wa waktuha. Berarti waktu-waktu itu menunjukkan mu'annas majazi, bukan mu'annas hakiki, karena tidak ada tak marbutohnya. Itu menunjukkan bahwa karena ini domirnya ha, setiap domir ha berarti menunjukkan itu mu'annas, dan ini adalah mu'annas majazi. Kemudian wal isya'u wa waktuha min ba'dil maghribi ila tulu'il fajris shadiq. Ini kemudian waktu isya itu waktunya adalah setelah waktu maghrib sampai dengar fajar shadiq. Ini redaksi yang disampaikan oleh kitab Sulamut Taufik sangat sederhana untuk memudahkan semua pembaca untuk masalah itu. Untuk redaksi yang lain, kitab-kitab yang lain misalkan Abu Syuja menjelaskan itu ada penjelasan secara khusus, waktunya itu dibagi macam-macam, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas, setiap waktu isya maupun waktu yang lainnya. Ini sedikit saya bacakan di sini. Ad-duhru wa awwal waqtiha zawalus syamsi wa akhiruhu ila sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilliz zawal. Istilahnya zawal, kalau istilahnya kitab di sini adalah istiwa. Sama juga. Zawal itu lingsirnya, srengenge kalau bahasa orang Jawa, jadi tergelincirnya matahari kalau bahasa Indonesianya kira-kira seperti itu. Kalau istiwa sama juga seperti itu. Jadi redaksinya aja yang berbeda. Wa awwalu waqtiha ziyada ala dillil misli wa akhir wal asru wa awwalu waqtiha ziyada ala dillil misli. Sama juga. Maksudnya setelah bayang-bayang itu melebihi bayang-bayang yang ada, itu maka waktu asar telah masuk di waktu asar. Sama juga seperti itu. Kemudian ada waktu ikhtiar, wa akhiruhu fil ikhtiar. Ada waktu ikhtiar, ada waktu
jawaz. Kalau maghrib misalkan wafil jawaz wal maghribu wa waktuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi bimikdar wa bimikdari ma yu'addinu wa yatawadda wa yustaru al auratu wa yuqimus shalah wa yusalli khamsa rakaatin. Kalau ini dijelaskan waktu maghrib waktunya adalah setelah masuknya matahari atau terbenamnya matahari, dan waktunya itu diperkirakan kita melaksanakan adzan, melaksanakan wudhu, melaksanakan memakai baju menutupi aurat, dan kemudian mendirikan sholat, dan kemudian setelah sholat maghrib mendirikan sholat 5 kali rakaat, maka itu kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam waktu maghrib. Itu dalam redaksi-redaksi yang lain seperti itu. Jadi intinya sama. Kalau kemudian waktu-waktunya kita sudah mengerti waktunya, kalau kemudian kita sholat di luar waktu yang sudah tersedia bagaimana? Nah, ini tentunya ada hukum-hukumnya, karena waktu, durasi masa waktu sudah dilalui, maka ketika menjalankan sholat di luar waktunya berarti tidak dalam arena pertandingan itu. Contohnya sederhana, kalau kemudian aturan tinju, orang meninju lawan jenisnya di dalam peraturan olahraga itu harus dibatasi pada lingkup ruang waktu di situ, itu tidak masuk pidana. Tetapi kalau kita mengantemin, memukulin orang di luar arena itu berarti masuk pidana, kira-kira seperti itu. Sama halnya ketika sudah KPU, Komisi Pemilihan Umum, menetapkan waktu tahapan pemilu, kita mencoblosnya tanggal 14 bulan Februari tahun 2024, kemudian kita nyoblosnya di Indonesia misalkan, kalau di luar negeri masalahnya pencoblosannya tanggal 10, sudah disepakati seperti itu. Di Indonesia kita mencoblos sebelum tanggal 14, maka itu di luar waktu, offset berarti offset. Juga dilepas di lain waktu yang sudah terselesaikan, tanggal 17, tanggal 18 baru menjalankan, itu juga offset, nggak boleh juga. Demikian pula sholat. Kalau kita sudah ditetapkan sholat pada waktu-waktu tertentu, kemudian waktunya sudah ditetapkan di sini, kita menjalankan di luar waktu itu tanpa ada udzur syar'i yang membolehkannya, maka itu tidak boleh juga seperti itu. Udzur syar'i apa saja? Ada keterangan-keterangan nanti insya Allah sedikit kita jelaskan. Wal isya'u wa waktuha min ba'di waqtil maghribi ila tulu'il fajrus shadiq. Waktu isya adalah waktu setelah waktu maghrib sampai pada hadirnya fajar shadiq. Fajar itu ada dua, fajar kadhib dan fajar shidiq. Fajar shidiq kemudian itu subuh, kemudian itu ada adzan. Itu akhir daripada waktu isya. Wal subhu wa waktuha min ba'di waqtil isya'i mimba di waktu isya'i ila tulu'i syamsi. Jadi waktu subuh setelah fajar shadiq sampai munculnya matahari, kelihatan matahari, berarti itu sudah habis waktu subuhnya. Fatajibu hadhil furud fi awqatiha, maka diwajibkan kewajiban-kewajiban ini untuk dijalankan tepat pada waktunya. Orang yang menjalankan pada waktu yang tepat, pada waktu sholat yang tepat, maka ini masuk kategori afdoliyah, mendapatkan prestasi yang tertinggi ketika kita menjalankan waktu yang paling afdol. Fi awqatiha ala kulli muslimin balighin akilin tahirin. Yang diwajibkan menjalankan sholat tepat pada waktu itu setiap individu muslim, setiap individu yang baligh, yang sudah 17 tahun ke atas, kalau perempuan sudah mengalami haid, bisa juga 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Kemudian yang ketiga adalah yang akal, yang sehat, pikiran, rohani jasmaninya. Kemudian ini ada tambahan lagi nih, tohirin, yang suci, yang tidak haid dan tidak nifas. Kalau perempuan yang nifas, yang haid, berarti itu tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat. Orang yang gila berarti tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat. Orang yang belum cukup umur atau yang tidak cakap di dalam pengertian tentang pemikirannya, maka tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat. Oleh karenanya, fayahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udrin. Oleh karenanya, mendahulukan waktu sholat ataupun mengakhirkan waktu sholat
di luar waktu yang telah disepakati ulama-ulama tadi, yang sudah ditetapkan tadi, maka itu hukumnya haram, tidak sah sholatnya. Kecuali ada udzur. Contohnya seseorang pergi ke masafatus safar yang di atas 80 km, kemudian kita sholat duhur dan sholat asar, kita jamak waktu duhur, tetapi kita menjalankan sholat asar dan itu juga dikosor. Sholat duhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, sholat asarnya belum masuk waktu asar, itu boleh. Itu karena ada udzur di dalam salah satu udzur syar'i, yaitu adalah menjalankan acara kegiatan di masafatus safar, yaitu pada perjalanan yang tidak maksiat. Kalau perjalanannya maksiat gimana? Ya nggak boleh. Kalau perjalanannya misalkan saya mau ke Surabaya naik kereta, di sana saya sudah janjian sama seseorang untuk melaksanakan maksiat, itu perjalanannya tidak boleh untuk melakukan qashar jamak seperti tadi. Tetapi perjalanan yang diperbolehkan, transaksi keuangan atau hubungan silaturahmi atau ada diundang dalam acara-acara kategori kenegaraan, dapat sprint untuk menuju ke Surabaya melalui kereta api, melalui pesawat terbang, itu boleh-boleh saja karena itu perjalanan yang tidak maksiat. Menjalankan kewajiban fardu, sholat fardu di luar waktunya, tetapi dalam kategori ada udzur syar'i berupa perjalanan salah satunya, boleh untuk seperti itu. Udzur syar'i itu apa? Udzur syar'i saya sampai mencari cara ini yang dimaksud udzur syar'i itu apa. Kemudian saya mencoba untuk membaca kitab Anwarul Masalik sebagai milik Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi selaku pensarah dari kitab Imam Syihabuddin Abil Abbas Al-Misri Asy-Syafi'i dari orang Mesir, menjelaskan di situ tentang masalah udzur. Di sini tadi di udzur tadi sudah saya masukkan di sini. Yang dimaksud udzur apa? Wala yu'daru ahadun fit ta'khiri illa naiman au nasiyan au man akhkhara li ajlil jam'i fis safari. Yang dimaksud udzur syar'i itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah orang yang ketiduran. Itu ketiduran, misalkan kita kecapean, kita habis maghrib, kita seharian bekerja sangat lelah, kemudian belum menginjak waktu isya kita tidur, kemudian bangun-bangun tiba-tiba sudah pagi jam 6 atau jam 7 ketiduran. Nah, itu isyanya dan subuhnya itu kemudian belum dijalankan, itu namanya termasuk udzur syar'i. Itu termasuk hadiah yang diberikan seseorang itu tidak berdosa kalau itu ada salah satu udzur. Tidak disengaja. Berbeda kalau orang yang mau sengaja, misalkan mau subuhnya jam 5 misalkan, kemudian jam setengah 5 dia begadang menjelang subuh, habis menjelang 5 menit 10 menit dia tidur. Nah, itu kalau kesengajaan jangan, tapi kalau tidak kesengajaan ya insya Allah mudah-mudahan diampunin, mudah-mudahan tidak menjadi dosa kalau tidak sengaja. Tetapi kalau sengaja mohon ini jangan dilaksanakan kalau memang itu sengaja. Itu yang pertama adalah naiman, orang yang ketiduran. Kemudian yang kedua apa? Aunasian, orang yang lupa. Oh, saya tadi sudah sholat subuh atau sudah sholat isya, lupa dia. Rupanya setelah duhur dia baru ingat, oh saya belum melaksanakan sholat isya itu semalam saya langsung ketiduran. Nah itu dia kelupaannya itu dimaklumi, tidak mendapatkan dosa, tapi begitu dia ingat, dia langsung menjalankan sholat waktu itu yang belum dilaksanakan. Itu yang pertama adalah orang ketiduran, kemudian kedua adalah orang yang lupa, kemudian yang ketiga yang tadi saya jelaskan, auman akhkhara li ajlil jam'i fis safari. Orang yang mengakhirkan, kalau tadi saya sampaikan adalah orang mendahulukan jamak takdim. Kalau ini jamak takhir, orang yang mengakhirkan sholatnya, sholat duhur yang waktunya jam 12 sampai jam 3 misalkan, kemudian dilaksanakan pada jam 5 sore karena dia safar, itu namanya jamak takhir. Boleh juga itu sebagaimana alasan syar'i, tidak dosa kita mengakhirkan sholat duhur di luar waktunya.
Bahkan tadi saya sampaikan jamak takdim pun juga nggak apa-apa. Kita menjalankan belum waktunya kita menjalankan itu. Itu ada kosor lagi bisa 2 rakaat. Ini kitab ini dari kitab waktu kitab ini Anwarul Masalik dari sarah daripada Imam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Ini kitab yang ditulis oleh ulama-ulama zaman-zaman dulu. Kemudian kalau ini ada pertanyaan lagi, fa in toro amaniun kahaidin ba'dama madha min waqtiha ma yasauha wa tuhriha linahwi salisin lazimahu qadauha. Ini menjadi penting terutama bagi perempuan-perempuan, bagi ibu-ibu yang nifas, yang telah beranak kemudian pada waktu itu mengeluarkan darahnya, atau orang-orang yang haid. Tapi sekarang enak karena orang haid itu untuk mencari cara agar haidnya tidak keluar, itu ada secara medis, ada namanya obat Nurelut, biasanya juga ada Kalnek, itu ada obat-obat secara medis. Sekarang sudah seperti itu. Ini zaman dulu belum ada, maka ini disebut kira-kira seperti itu. Jadi sebut gini, kalau kemudian terjadi penghalang, orang penghalang seperti apa? Kahaidin, seperti orang haid, perempuan yang haid ataupun perempuan yang nifas. Ba'dama madha min waqtiha mayasauha, setelah dia melewati waktu sedikit yang bisa dijalankan sholat, tetapi dia melewati waktu sedikit baru dia haid. Misalkan waktu duhur jam 12, kemudian jam 12 lebih 10 menit atau lebih 15 menit dia haid. Itu waktu 10 menit 15 menit ini adalah waktu yang terlewatkan, yang bisa dijalankan dia untuk menjalankan sholat. Itu tidak dijalankan, kemudian dia haid di waktu 10 menit atau 15 menit setelahnya. Nah itu bagaimana kalau seperti itu, kalau perempuan-perempuan itu. Tapi sekarang ini sudah ada obat-obat itu, kalau perempuan bisa untuk menghindari haid segala macam, bisa meminum obat-obat anti pendarahan, itu ada juga. Nah kalau seandainya seperti itu, bagaimana kira-kira? Maka dia diwajibkan qadauha. Setelah dia haid, maka kewajiban itu tetap menjalankan waktu duhur yang tidak terselesaikan setelah dia selesai haidnya. Atau kemudian contohnya misalkan orang yang beser itu kalau dia kencing itu masih ada kencing-kencing terus lah. Pada saat jam 12 itu sudah nggak keluar, tetapi dia ada waktu sedikit tidak dilaksanakan menjalankan sholat duhur, kemudian 10 menit 15 menit tiba-tiba beser-beser terus sampai asar. Nah itu kewajiban dia setelah selesai besernya, itu kewajiban sholat duhur masih harus dijalankan. Ini rata-rata sedikit waktu yang kemudian kadang-kadang kita lupa untuk menjalankan hal itu. Ini kalau beser tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, laki-laki pun sama juga banyak. Bukan hanya umur yang masih muda, umur yang sepuh, yang sedang, itu banyak sekali yang penyakit-penyakit beser itu. Atau kebalikannya, auzawalul mani, ataupun ada satu penghalang, waqad baqiya minal waqti qadra takbiratin lazimathu wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Atau kemudian kebalikannya, kalau tadi itu kan kalau kemudian terjadi hal yang menghalangi dia untuk menjalankan sholat, ya kan, berupa haid segala macam, tetapi hadirnya itu setelah lewat waktu sedikit yang cukup untuk menjalankan sholat, itu dia kewajiban itu. Ini kalau kebalikannya, ini kalau kemudian terjadi penghalang, ya kan, kemudian sedikit waktu takbiratul ihram. Jadi contohnya misalkan orang yang haid, selesai haid, tapi masih ada waktu sedikit, cukup untuk hanya takbiratul ihram. Katakanlah sholat asar waktunya jam 15, dia jam 14 lebih 45 ataupun 50, kemudian dia berhenti darahnya, masih cukup untuk menjalankan sholat yang sedikit itu, maka dia diwajibkan membayar sholat yang saat itu dan sholat sebelumnya. Ini menjadi penting, ini rata-rata kalau kita sebagai suami memiliki istri, yang istrinya itu adalah menjalankan haid seperti ini,
Kalau selama sholat yang bisa dijamak, sholat duhur sama asar, contohnya misalkan dia headnya jam 5 lebih 50, jam 5 lebih 50 dia berhenti head, ya kan, berhenti head. Oh berarti kalau sudah nggak head berarti sudah benar-benar nggak head, dia kewajiban sholatnya itu membayar sholat asar dan sholat duhur. Itu kalau sholat yang bisa dijamak. Yang bisa dijamak apa? Duhur sama asar, sama maghrib sama isya. Demikian pula kalau kita jamaknya adalah maghrib sama isya, sebelum subuh darahnya berhenti, dia berarti kewajiban membayar sholat isya dan sholat maghrib. Itu kewajibannya dua itu kalau bisa dijamak, sholat yang bisa dijamak. Maka ketika dia ada penghalang dan penghalangnya berhenti, dan kemudian dia wajib untuk menjalankan sholat di waktu itu, maka waktu sebelumnya, waktu yang bisa dijamak itu juga menjadi kewajiban untuk dibayar pula. Ini sebagai kewajiban kita, mudah-mudahan seluruh rekan-rekan dan semua teman-teman muslimah mungkin memahami, karena kitab ini saya baca di berbagai kitab yang lain yang syafi'iyah itu bunyinya seperti ini. Ada di beberapa kitab yang lain, ini ada beberapa sih sebenarnya, tapi intinya seperti itu saya sampaikan di forum pengajian ini. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.